Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Manulang, NPM 11940062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang produksi konten multimedia pada mata kuliah Sistem Multimedia. Kita langsung saja. Pertama yaitu produksi konten multimedia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu produksi konten dan multimedia. Pertama yaitu produksi. Produksi dapat diartikan menciptakan sekaligus menghasilkan suatu produk. Selanjutnya yaitu konten. Konten dapat diartikan berupa informasi media elektronik. Terakhir yaitu multimedia. Dapat diartikan sebagai media dalam dunia komputer yang dapat menyampaikan pesan atau yang biasa kita kenal dengan visual yang memungkinkan untuk menggabungkan antara teks, audio, animasi, video, dan lain-lainnya. Nah, jadi apa itu produksi konten multimedia? Produksi konten multimedia adalah penggabungan beberapa media dengan bantuan teknologi untuk menghasilkan suatu produk multimedia yang bisa digunakan sebagai sarana penyampaian informasi dengan adanya tujuan komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu proses produksi konten multimedia. Ada beberapa langkah untuk membangun produksi konten multimedia supaya hasilnya dapat maksimal. Pertama yaitu pre-production, kedua production, ketiga post-production. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama yaitu pre-production. Nah, pre-production ini merupakan proses penuangan ide atau perencanaan proses produksi. Dan salah satu tahap dalam proses pembuatan film, yaitu tahapan yang dilakukan sebelum memulai produksi dengan tujuan supaya proses pembuatan film berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dalam tahap ini banyak hal serta aspek yang perlu dipersiapkan, yaitu pertama, penulisan naskah skenario, kedua, menentukan jadwal, ketiga, mencari lokasi, keempat, menyusun anggaran, kelima, audisi calon pemeran, keenam, mengurus perizinan, ketujuh, menentukan kru produksi, kedelapan, menyiapkan peralatan. Selanjutnya yaitu kedua, production atau produksi. Merupakan tahap implementasi praproduksi di mana semua anggota tim pengembang multimedia bekerja dan membuat tugas yang mana jika sudah dibagi-bagi tugasnya dan menentukan apa saja yang di dalamnya. Nah, di sini pembuatan tugasnya di mana tugasnya itu apakah ingin membuat animasi dengan menggunakan dua dimensi atau frame, software yang sederhana dan lain-lainnya. Ketiga yaitu post production. Post production yang mana ini merupakan tahap terakhir setelah melakukan evaluasi, revisi pada sebuah video, maka pada tahapan terakhir ini menjadi final dari produk meskipun dalam hal ini belum ada editing. Nah, pada tahap post production terdapat banyak proses yang harus dilakukan supaya suatu film dapat didistribusikan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap post production diantaranya pertama, pengeditan film, penambahan efek suara, penambahan animasi, pengoreksian warna, dan lain-lainnya. Tahap pasca produksi atau post production diterapkan terutama pada bidang multimedia, broadcasting, video, audio recording, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yaitu kategori multimedia. Pertama, multimedia content production. Nah, multimedia content production adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media seperti teks, audio, grafis, animation, video, dan lain-lainnya
yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, film, game, dan lain-lainnya. Atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah pertama, media teks, media audio, media video, media animasi, media image, media interaktiviti, media media special effect. Selanjutnya yaitu nomor 2, multimedia communication. Merupakan menggunakan media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublishkan atau menyiarkan material advertising, publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain. Dalam kategori ini, media yang digunakan yaitu pertama TV, radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, ICT, atau internet. Nah, ada juga pengaruh produksi konten multimedia terhadap perkembangan IT, yaitu pengaruhnya adalah produksi konten multimedia terhadap perkembangan IT adalah lebih cenderung ke arah positif. Hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi baru yang muncul yang nantinya dapat memberikan berbagai terobosan baru disertai kemudahan yang didapat. Di sisi lain, adanya produksi konten multimedia memiliki sedikit sisi negatif, yakni bisa menyebabkan ketergantungan pada pengguna apabila terdapat terlalu senang dengan produksi konten multimedia yang dibuat. Hal ini tentu saja akan menyita waktu lain untuk tetap fokus pada produksi konten multimedia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu storyboard. Storyboard merupakan penggambaran mengenai sketsa yang disusun secara berurutan atau sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat, bertujuan untuk menangkap ide-ide dari bentuk dan tampilan sistem, dan juga sebagai sebuah panduan untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah untuk dapat memvisualisasikan ide yang dirancang sebagai alat untuk dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan, serta untuk dapat menjelaskan alur atau jalannya narasi cerita itu sendiri. Nah, di sini saya membuat storyboard yaitu dengan judul membantu orang tua. Nah, di sini saya menggunakan animasinya itu saya sendiri ya. Dan di sini ada orang tua saya yaitu ayah saya. Nah, di sini si Via ini bingung mau ngapain setelah kuliah daring nanti. Dia bingung mau melakukan kegiatan apa. Nah, di sini ada percakapan yaitu mau ngapain ya hari ini selesai kuliah daring. Dan berpikir lagi untuk apa nonton drama kali ya untuk hari ini. Nah, tiba-tiba 30 menit kemudian datanglah ayah saya ke depan pintu kamar saya atau Via itu. Dan di sini ayah saya mengetuk pintu untuk memanggil saya dan memberitahu untuk jaga toko atau warung di pasar karena ada urusan ayah saya di luar sana. Di sini percakapannya yaitu Via bantu dulu Bapak, tolong jaga warung dulu ya. Dan si Via itu merespon
merespon percakapan atau omongan dari orang tuanya. Dan dia di sini, oke, saya mau, karena dia berpikir karena tidak ada kegiatan lagi setelah selesai kuliah daring itu. Nah, di sini Via bersiap-siap untuk pergi ke warung atau toko tersebut. Nah, selanjutnya yang gambar keempat ini, dia itu sedang menuju ke toko atau warungnya, atau bisa juga disebut itu di dalam perjalanan ya. Nah, di perjalanan saya atau Via itu memikirkan kegiatan apa yang mau dilakukan jika sudah sampai warung. Di sini kan dia masih bingung. Dia mau melakukan kegiatan apa selain menjaga toko saja. Nah, di sini dia berpikir untuk melakukan kegiatan selain menjaga toko, yaitu seperti di sini dia dalam percakapan yaitu main game atau dan lain-lainnya. Nah, pas sudah sampai di dalam atau di warung tersebut, ternyata sudah ada pelanggan yang datang. Di sini juga si Via sudah sampai ya, atau juga bisa disebut sudah sampai lumayan lumayan lama lah, seperti 5 atau 7 menit. Nah, pas sampai sana datang seorang pelanggan menanyakan tempat perlengkapan dapur ada di mana kepada si Via itu, dan si Via ini menjawab pertanyaan dari pelanggan tersebut. Perlengkapan dapur ada di sebelah kiri ibu. Nah, di sini ada percakapan antara Via dan pelanggan. Selanjutnya di gambar nomor 5 ini, di sini ternyata ada pelanggan lagi yang datang, yaitu seorang kakek dan anak kecil. Dan anak kecil itu cucunya kakek ini. Dia menanyakan apakah ada warna lain dari barang yang dia ingin beli. Ternyata Via meresponnya ada gitu. Intinya di sini Via melayani. Jadi tidak ada waktu untuk main game yang tadi. Nah, di sini juga Via membantu orang tuanya menjaga warung supaya warung ini tidak tutup gitu. Karena sayang kan kalau tutup, padahal si Via ini tidak ada kegiatan lagi setelah kuliah. Nah, kuliah dari itu. Oke, kita lanjut. Di sini yaitu ada broadcasting atau publishing ya. Nah, broadcasting adalah sebuah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, dan media lainnya. Nah, broadcasting ini dapat diartikan juga sebagai kegiatan dan pengetahuan tentang penyiaran informasi berbagai platform digital yang berkembang saat ini. Broadcasting memiliki titik tekan pada produksi dan hasil program siaran yang membawa pesan kepada pengguna, dan pemirsa broadcasting sendiri lebih memfokuskan ke bidang penyiaran. Selanjutnya kedua yaitu ada publishing. Nah, publishing merupakan kegiatan pembuatan dan pendistribusian buku dan surat kabar yang diadakan oleh industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik itu sendiri. Nah, kegiatan pembuatan dan pendistribusian buku
dan surat kabar ini diadakan oleh industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Selanjutnya yaitu visual dan sound effect no copyright. Pertama yaitu ada sound effect. Sound effect merupakan suara tiruan atau yang asli menampilkan tentang situasi suatu adegan. Nah, kedua yaitu efek visual merupakan proses memanipulasi luar konteks dari rekaman asli menjadi lingkungan yang tampak realistis. Nah, bisa juga ini nih proses di mana pencitraan membuat atau memanipulasi luar konteks dari rekaman aksi hidup dalam pembuatan film ya. Nah, ketiga yaitu no copyright. No copyright merupakan sebuah file atau lagu rekaman tanpa hak cipta yang memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuatan konten. Nah, selanjutnya kita yaitu title goals. Title goals menentukan tujuan yang harus dicapai oleh produk dari hasil akhir multimedia tersebut dan kepada siapa targetnya supaya dapat dilihat berdasarkan demografinya. Dan berisi tentang tujuan dari konten dibuat, ditujukan ke siapa untuk audiensnya, genre yang digunakan mengarah kemana, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh kontennya. Nah, di sini pertama ada audiens. Nah, audiens ini maunya apa nih? Mau laki-laki atau perempuan atau dimasukin semuanya gitu. Kedua yaitu umur. Tujuan konten ini mau disebarkan ke anak-anak atau tidak gitu. Bisa juga dari umur 6 sampai 10 tahun atau juga 20 sampai 30 tahun dan lain-lainnya. Supaya proses multimedia atau videonya tertuju kepada publik gitu. Ketiga yaitu gender. Nah, ini kontennya khusus pria atau wanita atau semuanya gitu. Nah, semuanya berhak untuk mendapatkan informasi-informasi yang baik. Selanjutnya itu bahasa. Nah, kita kan berada di Indonesia, berarti kita membuat atau memakai bahasa Indonesia. Misalnya kita membuat konten berbahasa Inggris, kita bisa memakai titelnya atau subtitle supaya mendengar bisa mengerti apa yang kita buat. Selanjutnya yaitu requirement. Nah, requirement ini yaitu persyaratan. Selanjutnya yaitu parameter. Ya, ini ada parameternya. Di sini saya mengambil contoh juga, contohnya konten yang berjudul membantu orang tua. Nah, di situ kita bisa membuat contoh ya. Nah, pada judul membantu orang tua ini, untuk tujuan dari pembuatan konten ini untuk dijadikan sebagai kenangan dan pengalaman yang benar-benar terjadi, sehingga dengan adanya konten ini dapat dijadikan sebuah motivasi dan bahan belajar dalam proses pengembangan, melatih cara berpikir mengenai alur dari sebuah cerita. Selanjutnya untuk audiens yang dituju itu terdapat dua pilihan jika diposting di YouTube, yaitu dibagi ke anak-anak atau tidak dibagi ke anak-anak. Lalu genre itu bermaksud video ini mengarah ke alur apa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu story content. Story content merupakan penyampaian konten melalui berbagai media seperti internet, platform yang tersedia, jadi informasi akan tersalurkan lebih luas. Bisa juga sebuah usaha mengumpulkan data dan menyusunnya menjadi cerita yang runtun dan butuh
untuk disampaikan kepada audiens supaya timbul ketertarikan terhadap sesuatu konten yang ditawarkan. Contohnya ya seorang copywriter di sebuah perusahaan yang diminta untuk menjelaskan sebuah konten. Atau juga itu bisa ini ya, kayak spoiler. Pokoknya untuk film itu kan ada spoiler. Apa sih namanya? Pokoknya sebelum jadikan film kan ada itu spoilernya. Nah itu kan dikit. Itu bisa menjadi story content sebelum masuk ke dalam video sebelum masuk ke dalam filmnya itu. Nah, selanjutnya yaitu testing dan publishing. Pertama testing. Nah, pengujian dan menentukan konten apakah sudah siap untuk diuji, coba, dan untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil dari sebuah sistem informasi untuk hasil yang diharapkan. Kedua yaitu publishing, pendistribusian untuk memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi yang dapat dinikmati oleh publik. Oke, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.